Oke, start record. Oke. Hai guys, ini gua hari ini akan sedikit ngobrol-ngobrol di tengah work from home dari rumah. Akan ngobrol-ngobrol dengan temen gue yang namanya Bapak Didit Putra Erlangga ya. Bapak Didit Putra Erlangga, bukan Didit Putra Prabowo. Harjo. Jadi Harjo. Iya, jadi beliau ini sekarang bekerja di Xiaomi. Dan sebelumnya bekerja, tunggu, posisinya sekarang apa? Di Corporate and Media Relation di Xiaomi Indonesia. Xiaomi Indonesia. Nah, ini kita hari ini mau ngebahas tentang yang namanya pindah haluan karir. Jadi sebelumnya ini Pak Didit ini, Bapak Didit ini pernah bekerja di Kompas, harian Kompas, dan menjabat sebagai sosial media head ya, kalau misalnya. Manager sebetulnya. Manager, social media manager. Dan ini tentunya kalau dari wartawan terus berubah jadi corporate communication gitu ya. Bisa dibilang corporate communication kan? Dan media relation. Ya, ini tentunya kan sedikit jauh berbeda pekerjaannya. Mungkin kita bisa bahas sedikit perbedaannya seperti apa, dan kira-kira ada masa-masa yang harus harus adaptasi nggak, dan apakah sekarang masih dalam masa adaptasi itu? Karena saya sendiri juga punya pengalaman yang sama dari wartawan terus berubah masuk ke corporate communication. Nah, kira-kira bisa cerita sedikit nggak? Ya, mungkin sebelumnya aku perlu cerita juga bahwa sebelum jadi social media manager, aku jadi wartawan. Jadi di Kompas sendiri, jadi wartawan ke social media manager juga aku bisa bilang itu cukup shiftingnya cukup beda juga sih. Jadi yang terbiasa wartawan kegiatan reportase, kemudian kita lebih ke membangun strategi untuk mempromosikan atau branding perusahaan melalui media sosial. Itu sendiri sudah dua hal yang berbeda. Jadi ya saya sih bersyukur dengan kesempatan itu. Otomatis saya bisa belajar dengan dua dunia yang berbeda. Satu dunia jurnalistik, yang satu masih ada jurnalistik tapi lebih ke main di konten di media sosial. Nah, kemudian belum sebulan kemudian saya memutuskan untuk cari pengalaman lagi di Xiaomi brand ya. Nah, yang melatar belakangi sih pertama adalah pengen belajar. Selama ini ketika saya sebagai wartawan di industri tekno, saya mengambil sudut pandang sebagai jurnalis. Nah, saya dengan sudut pandang saya kemudian melihat industri itu dari sudut pandang saya, otomatis termasuk dengan melihat sudut pandang brand atau corporate lah. Nah, ketika datang kesempatan untuk bisa belajar ke sana, aku bilang ya menurut saya ini juga kesempatan bagus untuk tahu perspektif dari brand itu seperti apa. Karena saya sih berpendapat kalau kita bisa paham dua sudut pandang, seharusnya itu membuat kita jadi orang yang lebih kaya kan. Pemahaman kita lebih komprehensif lagi. Yeah. Dan akan diapakan dengan pemahaman itu ya kita nggak pernah tahu, tapi setidaknya itu akan membuat saya lebih fulfill ya, kerasa lebih kaya lah daripada yang lain. Ya. Nah, tapi kalau misalnya dari sisi pekerjaan gitu ya, dari social media manager dan bekerja di Xiaomi seperti sekarang mungkin tidak terlalu jauh berbeda gitu. Secara jauh sih. Jauh banget ya. Jauh. Kayak gimana tuh jauhnya tuh? Pertama ya namanya wartawan ya. Nah, wartawan itu kita nggak 9 to 5. Jadi kita ya karena kerjaan kita adalah ya termasuk di media sosial. Mungkin ritmenya nggak terlalu sesaklek yang lain, tapi itu masuk ke Xiaomi otomatis masuk corporate life ya. Corporate life itu ya datang jam 9. Ya pokoknya jam setelah, tapi maksudnya datang jam 9 sendiri juga ya. Saya sudah sejak 14 tahun lebih saya sebagai tergabung di Kompas tuh nggak pernah mikir saya harus jam berapa nyampe kantor. Nah, tiba-tiba dalam sebulan terakhir saya harus mengubah itu semua. Itu sih satu. Terus yang kedua ya wajar sih, di mana-mana kalau kita pindah kantor pasti kan kita harus menyesuaikan dengan kultur yang baru, terus susunan strategi organisasi yang baru. Nah, itu otomatis juga saya juga butuh waktu juga.
Oke, kalau dari segi apa ya, produk yang dibuat ketika bekerja, kalau misalnya wartawan itu udah jelas, artikel gitu ya. Kalau Ya, ya, misalnya ya. social media manager mungkin dilihat dari eh, interaksi di sosial Ya, media. KPI-nya kurang lebih seperti itu gitu kan. Semakin banyak yang ya, lihat, ya. semakin bagus. Bagaimana cara membuat kontennya. Kalau yang sekarang seperti apa? Sebenarnya secara sederhana apa yang harus saya lakukan adalah membantu agar share of voice dari Xiaomi itu uh, lebih lebih dari sebelumnya. Jadi Hmm. saya dengan pengalaman jurnalistik saya minimal memberikan insight kira-kira angle seperti apa yang akan menarik untuk teman-teman wartawan. Hmm. Ya 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 moga-moga sih saya bisa berkontribusi di arah sana sih. Hmm. Nah, ini ya mungkin pertanyaannya lebih ke kegiatan sehari-harinya Mas Didit nih. Kalau misalnya di harian Kompas kita udah kebayang ya kurang lebih. Tapi ini ada Ya, satu yang menarik nih, semenjak pindah ke Xiaomi gitu, lebih sering bikin ya. sketsa gitu di mobile phone dan sering posting bikin sketsa macam-macam. Ya, begitulah. Nah, Ya, kalau sebenarnya apa nih cerita di balik itu tuh kenapa tuh? Ada cerita nggak di balik itu? ya sebetulnya itu sebenarnya mulainya itu minggu terakhir sebelum saya menjalani exit interview. Jadi ketika minggu Oh, terakhir tuh kayak ya tahu sendiri ketika kita sudah mengasih one month notice, otomatis kan secara perlahan hmm, kewenangan kita sudah mulai ditransisikan ke orang lain kan. hmm, Dengan kata lain, kita semakin magabut setiap hari. Jadi semakin kerjaan kita sudah digeser ke yang lain karena sistem di tempat lama harus segera adaptasi bahwa ini kalau Didit nggak ada, sistemnya harus jalan. Jadi otomatis mereka sudah mulai siapkan ke arah sana. Nah, hmm. ketika di minggu terakhir, nah yang lain kebanyakan alasannya ngabisin cuti karena tapi saya memilih enggak lah, aku ngambil cutinya cuti yang 3 hari terakhir aja. Jadi Hmm. selama seminggu terakhir tuh kerjaan sudah ditransisikan, sementara orangnya masih ada. Jadi yang terjadi adalah saya bengong di kebanyakan bengong di kasur bengong di kantor. Ah, Jadi oke. udahlah daripada gitu santai saya iseng-iseng ya nyoba main lagi lah. Lebih lebih tepatnya lebih ke menantang sih karena uh, saya dulu ketika SD atau SMP itu suka apa ya scribbling lah, Hmm. coret-coret itu. Hmm. Nah, dan sejak kuliah saya sejak masuk jadi wartawan saya sudah jarang nulis pakai alat tulis, kebanyakan pakai Hmm. virtual keyboard kan. Hmm. Ya, jadi kebayang saya masih ingat beberapa bulan sebelumnya pernah berusaha nulis pakai pena dan terasa kagok sekali. Jadi terasa tangan saya kayak, aduh ini harus megangnya gimana, dan sekedar megangin aja, aduh susah. Ya Yeah. nggak nyampe, terasa tersisa sekali. Hmm. Ya udah saya nganggap itu sebagai awalnya buat terapi sih, minimal buat kalau memegang sesuatu untuk menulis itu biar nggak goyang-goyang banget lah. Oh iya, iya. Nah, ini kita Ya kita tapi akhirnya akhirnya eh, keterusan juga sih, ternyata seru juga, dan nah, saya juga bisa berekspresi dengan hal itu. ya. Minimal kalau misalnya ada teman ulang tahun ya, kalau belum bisa ngadu minimal ngasih gambar-gambar dulu lah. Nih kita kasih lihat dulu dong nih foto-fotonya nih. Iya. Yeay, gambar-gambar terkenai. Sadis Saya ya. akhirnya mumpung lagi itu saya akhirnya niat bikin konten IGTV, Mhm. apa ya semacam proses Ya. tracingnya, Hmm. karena yang saya lakukan tinggal screen record, ya saya tracing seperti biasa. Ya. Setelah beres aku edit lagi, paling dipercepat 8 kali kelewatan, bukan Nah, ini ini kayaknya 8 kali. penuh dengan ini, sepenuh hati ini bikinnya nih, gue yakin banget ini. Iya, waktu itu. Ya terlihat kan hasilnya. Yoi. Nah, terus itu kan udah apa? Jadi setelah masuk Xiaomi, akhirnya hobi itu diterusin gitu kan, kurang lebih gitu kan? Iya, cuma memang masalahnya waktunya tidak selonggar masa-masa terakhir yang aku cerita kemarin, cerita Hmm. sebelumnya kan, bahwa kalau awal-awal kan waktunya luang banget, jadi aku bisa sampai ya hampir seharian dah coret-coret itu. Hmm. Sampai istri pun komen, Mas, kamu lagi stres Mas ya?
enggak, aku biasa-biasa aja, tapi kerjaanmu gambar terus seharian. Tapi ya setidaknya ternyata secara psikis cukup enak sih, cukup menyenangkan gitu ya. Iya. Cukup menyenangkan lihat ternyata bisa menghasilkan sesuatu lah. Iya. Nah, selain sketching, lu juga dulu sebelum jadi apa namanya? Sebelum jadi social media manager malah sebenarnya ya. Ya. Itu rajin bikin video. Tapi terus Nah, udah mulai nggak bikin video lagi nih. ya nih. Nah, Nah, itu ada dia. rencana nggak? Ada rencana nggak untuk terusin? Harusnya. Ya, sebetulnya ketika aku di sosial media masih sempat sekali dua kali kan kita juga sempat berkolaborasi Oh dulu iya, ya. iya. Udah dicas dibuka lagi tuh Wah, boleh. masak brownies. Ya. Nah, ya itu sih cuma masalah waktu aja. Sebenarnya saya masih pengen bikin video. Ya bahkan kalau nggak salah video perpisahan saya dari Kompas, saya bikin video juga. Oh, tapi videonya ditayang di mana ya? Di Facebook, di IGTV juga kalau nggak salah. Oh, di IGTV. Oke, ini Coba kalau bisa di screen terus di IGTV ada kok. Coba kita lihat yang ini dulu. Iya. Ini hasil kolaborasi kita ya kan? Ternyata menyenangkan sekali sih, meskipun belakangan kemudian dapat masukan dari istri juga soal tadi penempatan kompor lah gitu. Iya, iya. Tengah nggak jadi kayak itu ya. Ya itu tapi ya ternyata itu serunya lah membuat video. Dan menurut saya harusnya kegiatan kayak gini tuh tetap dilakukan sih. Nah, aku mungkin di Xiaomi selama beberapa minggu awal itu mungkin masih overwhelming sih. Aku masih dalam fase adaptasi dulu. Harapannya sih 2 bulan, 3 bulan ketika sudah ketemu ritmenya, aku akan punya waktu lebih banyak untuk melakukan hobi-hobi lain selain tracing atau yang lain itu. Yeah. Nah, ini kan apa namanya? Tadi sempat di-mention antara YouTube sama IGTV, Instagram TV. Nah, sekarang kira-kira kalau dilihat dari platformnya sendiri, maksudnya pengalamannya Mas Didit sendiri, menurut Mas Didit enakan mana gitu, Instagram TV atau YouTube sekarang? Karena banyak orang yang kadang-kadang pasang di YouTube, jadi dia pakai pendekatan omni channel gitu, dimasukin aja semua kontennya ke semua channel. Apakah Mas Didit juga sama kayak gitu? Ya resikonya kalau konten yang sama masuk IGTV dan YouTube, formatnya beda. Kalau IGTV kan dia portrait, YouTube bisa portrait, cuma maksudnya dia akan lebih nyaman untuk landscape kan. Jadi feelingnya akan beda. Kalau kita memasukkan ke IGTV bentuk landscape akan ada kelihatan area hitam di atas bawahnya, ya itu nggak nyaman juga. Tapi ya itu masing-masing punya kelebihan. Kalau di YouTube itu audiensnya sudah gede, jadi ya udah kalau sangat mudah di discover dan banyak sekali penontonnya. Masalahnya persaingannya keras. Sana itu udah ada jawara-jawaranya lah. Jadi kalau kita pemain baru masuk itu agak susah, kecuali kontennya kontroversial banget. Kayak kayak kemarin tips mengisi hand sanitizer lah, tapi itu jangan, itu nggak boleh. Contoh-contoh baik. Nah, akhirnya orang jadi terdorong untuk membuat konten yang kontroversial, salah, terus mengundang hujatan demi mendapatkan view. Persaingannya keras. Nah, kalau IGTV enaknya tuh dia bisa audiens di Instagramnya udah bagus kan. Nah, dia bisa saling cross ke feed, bisa cross ke Instagram story, dan dengan mudah bisa di-share oleh orang lain lewat story-nya mereka. Jadi katakanlah aku ketemu IGTV yang menarik, aku merasa ini audiensku perlu tahu nih, udah aku share ke storyku tanpa harus download atau macam-macam, tinggal perintahnya gampang, share to stories itu aja. Iya. Ini baru ketemu nih. IG IGTV video di IGTV waktu Mas Didit pamit. Ya itu. Ya selengkapnya nanti bisa itunya sih. Yoi. Ya itu sih video terakhir sih. Tapi ya harusnya akan ada lagi, jangan khawatir lah.
Ini bikinnya kayaknya rada serius ya. Sama pakai handphone kita. Nggak pakai handphone? Iya, pakai handphone terus. Nah kebetulan aku lagi iseng beli itu lensa anamorphic, jadi ya kelihatan lebih lebih pipih daripada yang lain, Iya, daripada iya. Ya ini sih mah udah bukan 16:9 lagi ya. Kayak ya tahu berapa nih? 19:9 kali. lebih ke sinematik lagi. Iya, sinematik lagi. Ya harapannya biar ada sinematik lah, soal sinematik tuh. Hampir fish eye. Padahal iya ya, setelah ini di video kelihatan nih gedung Kompas yang baru ya, Kompas Tower. Ini Ya, Kompas baru masuk, si Mas Didit baru pindah ke gedung baru ya. Terus habis itu nggak berapa tahunan. lama menduduki kantor baru, terus sudah memutuskan untuk lanjut lagi, Ya itu melanjutkan sih. perjalanan karir di tempat Ya lain. bayang. Saya sih proses sih. Jadi mungkin saya ngerasa bahwa saya butuh belajar lagi. Terus Mhm. saya ngerasa jika ada kesempatan datang dari Xiaomi, ya aku ambil. Dan jujur saja selama 3 minggu saya dapat hal yang baru sih. Hmm. Minimal dari etos kerja mereka, terus bagaimana brand bekerja, itu cukup menarik juga. Hmm. Ada ini nggak? Mungkin ada sedikit apa ya? Mungkin pas pindah dari Kompas nih, kalau ini bicara apa Iya, namanya? yeah, Kalau misalnya saya refleksi ke pengalaman saya dulu gitu ya, ada antara antara apa ya? Antara semangat karena ini adalah kesempatan baru, ada petualangan baru gitu ya, dan ada deg-degan juga gitu ya. iya, iya. Ketika saya pindah karena ini sesuatu industri yang sama sekali baru, saya nggak ngerti ini dari mana dan ternyata memang benar-benar baru banget. Saya dari wartawan TV kan, dari wartawan Iya, TV terus pindah ke korporat. Nah ternyata pas korporat itu pekerjaan itu sangat dekat dengan pekerjaan wartawan tulis sebenarnya. Jadi kayak cetak dan online. Dan pengalaman saya selama 9 tahun di televisi itu sangat berbeda. Setiap kalimat itu di second guess, diutak-utik lagi, diutak-utik lagi, diutak-utik lagi. Karena yang kita berusaha isi itu bukan lembaran kertas, tapi dalam bentuk narasi gitu. Apa yang disampaikan iya. melalui audio gitu kan. Nah itu yang saya temukan dan akhirnya campur aduk lah kurang lebih. Nah, kira-kira dan satu lagi yang saya ingat ada sedikit apa ya, jadi sedikit melankolis gitu kalau ngelihat perjalanan selama 9 tahun jadi wartawan. Ada banyak hal yang Iya, iya. saya harus lewati dan mungkin ada sedikit perbedaan purpose gitu, tujuan Iya, tujuan kita bekerja gitu. iya, Sebelumnya iya. kita mungkin lebih ke publik gitu, terus tiba-tiba sekarang lebih ke perusahaan. Kira-kira Hmm. ada nggak dirasakan oleh Mas Didit? Ya sebenarnya sama sih. Ya Hmm. saya 14 tahun malah. Jadi 14 tahun melakukan kerja di Kompas, Hmm. kemudian tiba-tiba memutuskan untuk switch, enggak, tidak pindah media tapi langsung pindah industri. Hmm. Eh, ya otomatis harus banyak penyesuaian sih. Tapi untungnya sih banyak. Makanya sebelum sebelum hari H kepindahan saya banyak sekali ketemu teman-teman. Minimal Hmm. tuh usahanya tuh minta minta wejangan dulu deh. Hmm. Apa yang harus kusiapkan? Ya eh, umumnya nasihat mereka tuh hampir sama. Pertama, Mas, be flexible. Jadi Hmm. karena kita nggak bisa melihat tempat baru tuh dengan kacamata yang lama. Ya. Jadi otomatis Hmm. ya kita harus siap dengan takaran-takaran lama itu harus dikesampingkan dulu. Ya terus ada teman juga bilang udah ekspektasi jangan ekspektasi dulu. Manfaatkan waktu itu segera belajar karena kita ketemu itu perusahaan baru, kultur baru. Nah, kita akan habis waktu untuk menyesuaikan ketimbang kita melakukan sesuatu kan. Jadi mending pergunakan waktu awal-awal tuh untuk segera untuk menyerap ini Hmm. perusahaan ini cara mainnya seperti apa. Nah, baru kita setelah kita punya pijakan yang kuat baru kita mikir ke depannya mau ngapain. Hmm. Jadi itu sih selama 2 minggu terakhir makanya aku sering kemudian posting di Facebook itu ketemu sama ini, ketemu sama itu harapannya itu biar nanya apa sih yang harus kusiapkan. Tapi Hmm. alhamdulillahnya sih mereka kebanyakan membesarkan hati. Ya Mas, saya yakin kamu bisa kok, kamu bisa. Ya yang penting kamu yakin aja. Ya itu sih modalnya yang saya pakai akhirnya. Oke, baiklah. Thank you banget nih udah sharing, Yap, Mas Didit. Kita bantu. akhiri dulu.
Sekalian kita nyoba-nyoba Zoom nih pada saat WFH, work from Ya. home-nya nggak sih? Ini mohon Selamat. maaf, ini belum nyoba ganti background nih. Harusnya mau ganti background aku. Wah, background-nya gimana? Mau pakai green screen? Udah diganti background-nya. Oh gitu, wah, saya nggak tahu nih gimana Bisa. caranya. Nah, Belum. nanti lah. Iya, iya, iya. Oke, siap. Thank you, Mas Didit. Sampai ketemu lagi. Oke, Pak Bayu.